Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara telah melantik pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman sebagai wali kota dan wakil wali kota Medan. Meski banyak yang menyatakan ini seperti politik dinasti, namun bagi warga Medan tentunya realisasi janji mereka yang dikatakan saat kampanye tentunya lebih dinanti. Nah, untuk membahas menakar realisasi janji Bobi Nasution Aulia saat menjadi orang nomor 1 di Medan, sudah bersama dengan kita pakar komunikasi politik Dr. Gun Gun Herianto MSI. Baik, sudah bergabung bersama kita pakar komunikasi politik Dr. Gun Gun Herianto. Selamat siang, Mas Gun Gun. Selamat siang, Lydia. Terima kasih, Mas, sudah bergabung bersama kita. Oke, sama-sama. Ya. Mas Gun Gun, ini pagi tadi baru saja Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi usai melantik pasangan wali kota dan wakil wali kota Kota Medan itu Bobi Nasution dan juga Aulia Rahman. Ketika berbicara mengenai pasangan calon saat kampanye, tentu akan teringat di pikiran kita soal janji politik seperti itu. Saat ini Bobi Aulia dan juga Bobi Aulia telah dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Medan, yakni ini tentunya untuk membuat Medan menjadi lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Menurut Mas Gun Gun ini, janji-janji ini dapatkah terrealisasi, Mas? Karena berbagai faktor bisa saja mungkin janji tersebut agak sulit untuk direalisasikan. Bagaimana, Mas? Ya, memang harus ada komitmen kuat, Lydia, untuk merealisasikan janji kampanye, terutama di sebuah kota yang persoalannya sangat kompleks. Medan ini salah satu daerah yang punya problem klasik ya, dan itu membutuhkan strong leadership dan komitmen kuat, terutama di wilayah integritas. Mungkin Lydia masih ingat Kota Medan ini kan hat-trick, wali kotanya 3 kali itu berturut-turut, itu kemudian masuk KPK begitu ya. Contoh misalnya Pak Julmin Eldin ya, kemudian ada Abdillah, kemudian ada Rahudman Harahap gitu ya. Itu menurut saya bisa jadi bukti bahwa problem serius pertama yang harus dibuktikan oleh seorang Bobi dan juga wakilnya Aulia, itu menurut saya adalah integritas dalam kepemimpinan mereka berdua di Kota Medan. Kenapa? Karena problem korupsi ini menjadi problem sistemik dan itu kemudian merusak good governance dan clean government dalam konteks pengembangan misalnya Kota Medan seperti yang diharapkan oleh banyak warga masyarakat. Kemudian yang kedua, Lydia, itu yang menjadi problem klasik juga di Kota Medan adalah problem kota ya. Contoh misalnya seperti banjir gitu ya. Kemudian sampah. Itu problem serius yang harus diatasi, belum lagi problem kemacetan. Ini menurut saya memang berkali-kali kan juga dijanjikan oleh Mas Bobi ya, dalam konteks penanganan Kota Medan di bawah kepemimpinannya pada saat kampanye. Contoh misalnya saya pernah mendengar janjinya untuk menyelesaikan masalah banjir di Kota Medan itu dalam 2 tahun pertama kepemimpinannya, dan itu menurut saya ada record publik yang itu juga menjadi sekaligus catatan untuk menguji komitmennya pada saat kemudian nanti setelah dilantik itu memimpin Kota Medan. Kemudian yang ketiga, ini problem serius juga di Kota Medan adalah soal kemiskinan, gitu ya. Sebagai kota dengan usia kota yang sudah cukup tua sebenarnya, tanggal 1 Juli ya, 2021 itu kan memasuki usia 431 tahun tuh. Nah, itu menurut saya Kota Medan harusnya menjadi role model sebagai kota metropolitan. Sekarang kalau melihat data Biro Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik itu angka kemiskinan, penduduk miskin di Kota Medan itu masih 8%-an gitu ya, 8,08% di tahun 2019 ya, ini data BPS. Artinya Mbak Lydia, ini kan sebenarnya dalam 5 tahun terakhir saya lihat tidak ada pergeseran secara signifikan masyarakat miskin perkotaan itu kemudian menurun gitu ya, tidak signifikan angkanya. Dari 2017, 2018 kalau kita lihat data BPS itu penurunannya sangat tipis. Artinya pemimpin-pemimpin yang sudah memimpin Kota Medan itu patut dipertanyakan dalam konteks pengentasan kemiskinan terutama di Kota Medan.
Saya mencatat Lydia itu beberapa janji dari Bobby ya pada saat kampanye itu kan sudah disampaikan secara eksplisit, misalnya akan mengatasi banjir gitu ya dalam waktu 2 tahun pertama pemerintahannya. Kemudian dia bilang akan banyak berkantor di sekitar Medan Utara yang kecenderungannya ada disparitas masyarakat kota dengan bagian-bagian lain. Di Medan Utara menurut saya butuh intensitas untuk kemudian memperbaikinya dengan political will, dengan mungkin juga pendekatan-pendekatan persuasif, dengan proses tata kelola pemerintahan yang baik gitu ya. Belum lagi misalnya ada janji, seingat saya pernah menjanjikan kota Medan itu menjadi pusat kuliner Asia Tenggara tuh ya. Nah, itu kan masuk menjadi program prioritas di saat kampanye dulu. Program prioritasnya ada di Medan beridentitas, seingat saya kan, Medan berintegritas, yang kemudian ingin menjadikan kota Medan sebagai Paris Pan Sumatera tuh. Nah, itu yang menurut saya perlu kemudian menjadi komitmen awal dalam konteks timeline, misalnya short term, jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Sehingga dalam 5 tahun pemerintahannya dimulai dari integritas, kemudian yang kedua itu tata kelola di tingkat birokrasi gitu ya, misalnya ada bagaimana mengefektifkan ASN, bagaimana mengefektifkan APBD, jangan sampai APBD itu bocor kemana-mana. Baru yang ketiga itu kemudian benar-benar fokus pada program-program yang bisa dieksekusi berdasarkan partnership dengan orang-orang yang misalnya di luar birokrasi seperti sektor swasta atau mungkin juga sister city dengan kota-kota di luar negeri. Begitu. Baik, Mas Gunggun berbicara mengenai janji politik, apakah ini artinya janji politik ini bisa dikatakan seperti kontrak politik, dan ketika janji politik ini tidak dapat dilakukan sesuai dengan hasilnya, apakah ini artinya kontrak politik atau janji politik ini dapat dituntut, Mas? Ya begini, memang kontrak politik itu dalam masa kampanye itu menjadi komitmen siapapun yang akan menjadi pemimpin, begitu ya. Dan itu jelas, misalnya ada dokumennya di KPU, ada dokumennya kemudian di liputan media, kemudian juga pasti masyarakat Medan itu bisa mengakses janji-janji kampanye itu di YouTube misalnya, atau di kanal-kanal komunikasi warga lainnya. Nah, persoalannya di kita itu mekanisme untuk menuntut kontrak politik itu seringkali kemudian tidak punya kekuatan hukum yang signifikan, begitu ya, sehingga lebih pada tepatnya itu moral force ya, tekanan atau dukungan moral gitu ya, yang kemudian mungkin bisa disuarakan oleh DPRD. Yang celakanya lah kalau DPRD setali tiga uang misalnya dengan eksekutifnya, karena dalam banyak proses, kalau kita lihat misalnya di banyak daerah, bukan hanya khas Medan, pada akhirnya kemudian terjadi dalam tanda petik tuh persekongkolan gitu antara eksekutif dengan legislatif di daerah, sehingga kemudian contoh misalnya banyak kan untuk menggolkan misalnya APBD itu kemudian di situ mulainya tuh antara legislatif anggota DPRD itu dengan pihak eksekutif itu kemudian cari zona nyaman kekuasaan sehingga kemudian saling melindungi. Nah, ini yang kemudian kita butuh Medan ini berubah gitu ya. Kalau kita lihat misalnya angka kemiskinan yang masih 8%-an, penduduk miskin yang masih 8%-an, kemudian kita bisa lihat problem banjir, problem sampah, problem korupsi yang masih menggurita. Itulah yang kemudian seorang Bobby itu menurut saya diuji kepemimpinannya. Ini kan kali pertama Bobby menjadi kepala daerah, dan ini bisa menjadi investasi sebenarnya bagi seorang Bobby gitu dalam konteks politik lokal dulu di Medan. Ya, kalau kemudian nanti kepemimpinannya bertransformasi misalnya menjadi pemimpin yang sukses, menurut saya dengan sendirinya juga masyarakat Sumatera Utara mungkin juga akan mempertimbangkan, dan itu menurut saya bisa jadi step awal untuk kemudian investasi
karir politik seorang Bobi di Kota Medan dan tingkatan di atasnya di kemudian hari, begitu. Baik Mas Gun-Gun, tadi disinggung soal korupsi di Kota Medan ini setelah beberapa kali Wali Kota Medan ini sebelumnya terjerat kasus dugaan korupsi. Kira-kira Mas Gun-Gun, menurut Mas, ini apakah masih mudahkah bagi pasangan Bobi dan juga Aulia ini untuk memperoleh kepercayaan warga? Namun jangan dijawab dulu Mas, kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda.